Hello agripreneurs, kalau bicara usaha pertanian, pasti nggak lepas dari kebijakan pemerintah. Apalagi kalau segmen pasar usahamu didominasi pasar plat merah. Kali ini, kita intip kebijakan pemerintahan Pak Jokowi di bidang perbenihan tanaman perkebunan. Dan kamu bisa ambil peluang usaha apa aja yang punya prospek cerah dari kebijakan ini. Bocoran kebijakan ini disampaikan oleh Dr. Insinyur M. Saleh Mohtar MP, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementerian Pertanian. Agripreneurs bisa ambil peluang usaha di beberapa komoditas unggulan saat ini, seperti kelapa, kopi, dan juga jambu mete. Kelapa, kopi, jambu mete termasuk ada tiga komoditi yang dinyatakan oleh Pak Presiden. Karena Pak Presiden kepada Pak Menteri Pertanian dan Kemenku bahwa ini ketiga komoditas ekspor sebenarnya. Mungkin kita mengambil segmen pasar yang kalau kopi mungkin lebih banyak di pariwisata, tapi ini komoditi yang namanya kelapanya menjadi salah satu komoditas prioritas, sehingga kami di tahun 2022 ini ditugasi siapkan benih yang cukup dengan baik secara swakelola ataupun dengan kontraktual. Kemudian strategi yang kami lakukan itu ya kita bangun identifikasi, lepas paritas dan seterusnya. Saya mulai dari sistem perbenihan ini, bahwa kita saat ini berada pada saat yang tepat di subsistem 1. Di dalam kita membuat benih ini, jadi kita harusnya mulai dari sini dulu. Dan di sini juga saya tadi masuk juga di produksi benih. Jadi proses risetnya Prof. Sunanda di kelapa ini yang cukup panjang dan menghasilkan benih-benih yang unggulan. Setelah itu mulai proses penelitian dengan kemudian dilepas. Jadi si kopior ini sudah melalui tahap 1 yang di sini. Nah kemudian sudah dimulai diinisiasi, kami cek melihat tadi produksi benih, dan itu juga ada, ini sudah mulai sistem. Jadi risetnya tidak hanya riset tetapi berbasis produk tadi. Ini udah benar banget di situ. Luar biasa. Tepuk tangan dulu lah MP nya. Jadi ke sana. Nah kemudian nanti pemerintah masuk lagi bro. Itu tadi kan dilepas, kemudian nanti bangun kebun induk dan seterusnya, produksi. Jangan lupa ini teman-teman dibantu PTD, sertifikasi dan pengawasan supaya tadi bermutu oke. Ini satu sistem yang harus ada di situ nanti bro, sehingga nanti didukung juga tentu dengan peraturan. Nah mungkin juga saat ini sedang kita review peraturan kelapa ini. Pelajaran yang saya dapat di tempat bapak tadi bahwa kalau tinggi 40 cm benih dan kemudian ini menurut beliau masih berisiko di lapangan. Itu akan menjadi perhatian saya di regulasi nanti. Jadi jangan kita membuat merekomendasikan lewat aturan yang punya risiko tinggi. Artinya apabila 40 cm misalnya untuk kelapa dari contohnya ini, itu kita akan menjadi bahan pertimbangan Pak. Jadi ini semua nanti satu siklus Pak. Nah pengembangan SPM ini yang kita lakukan hari ini, ini satu kesatuan. Kemudian tentu pembiayaan nanti, pembiayaan itu tentu harus didukung oleh APBN, kemudian juga tentu KUR, kemudian juga CS dan seterusnya. Karena memang selalu mungkin kalau teman-teman pengawas benih ya, kalau mendengar arahan Pak Menteri, jangan hanya tergantung APBN. APBN itu nggak besar, 3-5% aja kemampuannya, tetapi juga yang lainnya. Nah dalam semua proses ini keluarlah yang namanya tadi benih unggul bermutu oke. Ya, jangan lupa itu. Jadi itu prosesnya Pak. Oke, yang lain itu tambahan aja konteksnya saya itu di sini. Jadi bahwa kita sekarang berada pada lokasi belajar yang tepat. Kita melakukan hal-hal pengembangan SDM nggak mungkin kita bisa buat benih kalau SDM-nya nggak paham, nggak mungkin. Oke, lanjut Mas. Nah apa yang terjadi tentang kondisi perbenihan kita secara umum, termasuk di kelapa? Benih belum tersedia tepat waktu, tepat mutu.
jumlah waktu, kalau seru yang tepat pokoknya. Kompetensi produsen benih itu juga masih sangat beragam. Salah satu cara kita sekarang dengan melalui pelatihan ini, belum terimplementasi sertifikasi mutu mandiri. Nah, kita dorong juga ke depan, termasuk di sini. Kalau memang mampu nanti menjadi produsen mandiri, artinya bertanggung jawab terhadap produknya di sertifikasi mandiri, itu bisa lah kita dorong juga. Kemudian data dan informasi kita juga masih kurang, sehingga terobosannya itu harus membangun nursery center ataupun kebun sumber benih di kawasan pengembangan. Itu strateginya, mendorong implementasi safety produsen mandiri di kelapa, mungkin nanti bisa kita dorong, kemudian di kopi, berikutnya tentu kelapa, kemudian menumbuhkan dan pengembangan kemitraan. Nah, kita harapkan nanti Prof, supaya tidak dicampuri oleh yang tidak bermutu tadi, harusnya nanti pemilik sumber benih ini di sini ini harus bermitra dengan kelompok penangkar kebesaran supaya tidak masuk yang lain. Jadi kami mendorong kebijakan seperti itu. Nah, oke, jadi kemudian sistem informasi juga kita pakai, ini arah kebijakan yang kami harapkan sehingga nanti benih itu tersedia tepat waktu, tepat benih tersedia benih sumber produktivitas tinggi seperti di sini ya. Kemudian juga akan muncul juga perusahaan berkompetensi sesuai standar seperti yang kita lakukan hari ini. Kemudian juga mengembangkan kemitraan. Saya pikir teman-teman produsen saya pikir sudah berpikir sekarang bagaimana nanti bisa membangun kerjasama dengan UMP supaya benih itu ada di pemasarannya, itu ada kepastian mendapatkan benih yang baik tadi. Kemudian juga ada kepastian pasar dari Prof. Susunanda. Jadi ini oke, lanjut lagi berapa menit Mas? Ini jadi konsep yang tadi kita kalau selama ini kan, ini kebetulan konsep yang kita inginkan, kita membangun nursery itu atau pusat-pusat perbenihan itu di daerah pengembangannya. Jangan kayak begini saat ini yang terjadi saat ini, kembangkan di sini, dibuat benihnya di sini, sehingga mahal ya. Nah, kita ini memang saat ini konsep ini sudah berjalan, tetapi agak sedikit terhambat pada saat COVID ini. Kami punya mimpi besar waktu itu, kita membangun sekian nursery seluruh Indonesia, tetapi ada kendala. Mungkin kita tahu ya, dampak dari COVID, negara sedikit agak keseok-seok di aspek. Oke, namun ini berjalan terus. Dan kebijakan perbenihan tanaman perkebunan akan didesentralisasi. Artinya, pusat produksi perbenihan akan disebar di wilayah pengembangannya. Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, di mana produksinya terpusat di beberapa pusat penelitian dan juga produsen benih besar. Perubahan kebijakan ini tentu jadi peluang buat kamu yang ingin mengembangkan usaha perbenihan tanaman perkebunan. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Jumpa kembali di video berikutnya.